Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Mugaffar MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Excel Fadlima Samanda sebagai pemateri 2 dan saya sendiri Aulia Dwi Oktavianisa sebagai pemateri 1 akan mempresentasikan tentang teknologi pengelolaan limbah pada kesempatan kali ini. Untuk menghemat waktu, langsung saja pemateri pertama saya persilahkan. Yang pertama adalah pengertian limbah B3. Limbah B3 adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan atau usaha baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun dari domestik rumah tangga. Pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, serta penimbunan. Menurut Bapedal atau Badan Penyelidikan Dampak Lingkungan tahun 1995, definisi limbah B3 adalah setiap bahan, sisa, atau limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah limbah B3 diklasifikasikan berdasarkan sumbernya ada 4 macam. Yang pertama adalah primary sludge, yaitu limbah yang berasal dari tangki sedimentasi pada pemisahan awal dan banyak mengandung biomasa senyawa organik yang stabil dan mudah menguap. Kemudian yang kedua yaitu chemical sludge, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses koagulasi dan flokulasi. Kemudian yang ketiga adalah excess activated sludge, yaitu limbah yang berasal dari proses pengolahan dengan lumpur aktif sehingga banyak mengandung padatan organik berupa lumpur dari hasil proses tersebut. Kemudian yang terakhir adalah digested sludge, yaitu limbah yang berasal dari pengolahan biologi dengan digested aerobik maupun anaerobik, di mana padatan atau lumpur yang dihasilkan cukup stabil dan banyak mengandung padatan organik. Berikut adalah dalil yang berkenaan dengan limbah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Yang selanjutnya adalah metode pengelolaan limbah. Limbah bahan berbahaya dan beracun tidak dapat begitu saja ditimbun, dibakar, atau dibuang ke lingkungan karena mengandung bahan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lain. Berikut adalah beberapa metode penanganan limbah B3 yang umumnya diterapkan di Indonesia. Yang pertama adalah metode pengolahan secara kimia, fisika, dan biologi. Kemudian yang kedua, metode pembuangan limbah B3. Kemudian yang ketiga adalah sumur dalam atau sumur injeksi. Yang keempat adalah kolam penyimpanan, dan yang terakhir adalah landfill untuk limbah B3. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Excel Fadlima Samanda. Teknologi pengelolaan limbah. 1. Chemical conditioning. Salah satu tujuan pengelolaan limbah B3 ialah chemical conditioning. Tujuan utama dari chemical conditioning ialah A. Menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur, mereduksi volume dan mengurangi kandungan air dalam lumpur, mendestruksi organisme patogen,
memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang masih memiliki nilai ekonomi seperti gas metane yang dihasilkan pada proses degistian. Mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima lingkungan. 2. Solidification atau stabilization. Di samping chemical conditioning, teknologi solidification atau stabilization juga dapat diterapkan untuk mengelola limbah B3. Secara umum, stabilisasi dapat didefinisikan sebagai proses pencampuran limbah dengan bahan bakar adiktif dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. 3. Incineration. Teknologi pembakaran atau incineration adalah alternatif yang menarik dalam teknologi pengolahan limbah. Insinerasi mengurangi volume dan massa limbah hingga sekitar 90% volume dan 75% berat. Teknologi ini sebenarnya bukan solusi final dari sistem pengolahan limbah padat, karena pada dasarnya hanya memindahkan limbah dari bentuk padat yang kasat mata ke bentuk gas yang tidak kasat mata. Kesimpulan, limbah B3 merupakan sisa usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan atau usaha baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun dari domestik rumah tangga. Pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan. Limbah bahan berbahaya dan beracun B3 tidak dapat begitu saja ditimbun, dibakar, atau dibuang ke lingkungan, karena mengandung bahan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, diperlukan metode dan teknologi khusus untuk mencegah hal tersebut. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 11. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan mohon untuk dikoreksi, serta kepada Bapak Ahmad Mughafar mohon bimbingannya. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah serta dapat menerapkan pengelolaan limbah B3 dalam kehidupan sehari-hari. Kami pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.